Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Shaina Putriyanti Aurelia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai cara untuk memplot data hasil pengukuran ke AutoCAD ya, teman-teman. Nah, jadi untuk memplot hasil pengukuran ke AutoCAD itu dapat berupa poligon atau kerangka, juga situasi detailnya ya. Nah, ini tuh untuk memplot hasil pengukuran itu tuh bisa menggunakan polyline dan juga 3D polyline. Nah, kalau begitu kita mulai saja ya. Di sini saya memiliki data pengukuran yang di sini sudah ada datanya. Lalu, untuk memplotnya tuh bagaimana? Nah, ada beberapa cara seperti yang saya bilang tadi, ada menggunakan polyline dengan 3D polyline ya. Nah, saya akan sedikit menjelaskan mengenai cara menggunakan polyline terlebih dahulu ya. Nah, untuk polyline sendiri itu hanya bisa menggunakan koordinat X dan juga Y ya. Yang Z-nya tidak digunakan. Z ini digunakan nanti ketika ketika memplotting di 3D polyline. Nah, untuk memplotnya itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan PL lalu kita kasih tanda kutip PL, lalu di spasi tanda kutip lagi kita beri dan, lalu kita koordinat X-nya diklik, lalu kasih dan lagi, tanda kutip, koma, tanda kutip, dan koordinat Y seperti ini. Kita enter. Nah, muncul ya ini tuh untuk koordinat di AutoCAD-nya nanti. Sudah seperti ini, kita bisa langsung tarik saja ke bawah atau di copy ya teman-teman hingga sini. Nah, sudah seperti ini, kita coba copy, di copy, lalu kita masuk ke AutoCAD. Kita langsung ke sini di comment, type of comment, lalu kita paste dan langsung muncul ya teman-teman. Di enter saja. Nah, ini udah muncul. Ini tuh untuk pengukuran hasil pengukuran di gedung FPTKA UPI ya teman-teman, nih seperti ini. Nah, lalu berarti yang menggunakan cara polyline sudah selesai ya. Lalu yang selanjutnya kita bisa menggunakan 3D polyline. Tidak beda jauh sebenarnya untuk polyline dan 3D polyline. Untuk 3D polyline itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan kutip 3D poly spasi kutip lagi, kita beri dan sumbu X nya, lalu beri dan kembali, koma, kutip dan sumbu Y, kita beri dan kembali, kutip, koma, kutip lagi, sumbu X. Maaf teman-teman. Maaf, ada sedikit kesalahan di sini. Di poly. Oke. Ini. Nah, seperti ini ya. Lalu ini beri dan, lalu yang Z seperti yang saya bilang tadi, untuk 3D polyline menggunakan koordinat Z juga seperti ini, lalu kita enter. Nah, muncul ya seperti tadi. Kita copy lagi hingga koordinat terakhir atau pengukuran terakhir. Nah, seperti ini. Kita copy, kita ke
kita AutoCAD lagi. Nah, untuk membedakannya, layernya kita bedakan ya teman-teman. Layer kita bisa pakai warna merah mungkin. Lalu type a comment, kita paste. Nah, muncul ya, di enter. Nah, seperti ini. Nah, untuk melihat perbedaannya, kita lihat di sini ya. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya. Yang biru itu yang polyline, ini yang 3D polyline. Bisa terlihat perbedaan ininya. Karena yang 3D polyline menggunakan koordinat Z juga. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk pengukuran, hasil pengukuran ya, memplot hasil pengukuran. Nah, setelah itu kita akan membuat kerangka. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan pengukuran untuk ini ya, detail situasinya, memplot detail situasi. Untuk itu kita bisa membuat kerangkanya terlebih dahulu. Kita akan menggunakan data yang di bawah ini ya. Caranya kita copy saja yang ini, lalu kita pindahkan ke sini. Jadi menggunakan data yang ini ya teman-teman. Kita copy. Oke. Nah, untuk kopinya kita gunakan yang ini aja, yang ini. Jadi yang ini gitu ya. Kita copy, jangan lupa diklik kontrol ya biar terkopinya semua. Seperti ini. Lalu di kontrol C kita pindahkan, ininya kita pindahkan dulu ya, karena nanti akan menplottingnya di sini koordinatnya teman-teman. Di move dulu. Oke, sebelah sini. Nah, ini kita copy lagi, AutoCAD, type a comment, paste. Nah, ini poligon atau kerangkanya ya, kerangka pengukurannya. Nah, untuk membuat detail situasinya, kita itu bisa menggunakan rumus ini ya teman-teman. Sama dengan kita menggunakan data yang ini, lalu patok 1 ya, ini tuh koordinat patok 1 kita kunci terlebih dahulu. Sebentar, dikunci. Nah, 1, lalu kita beri dan, lalu tanda kutip sama dengan tanda kutip dan. Nah, lalu ini target pertama. Target pertama itu ada patok 7, dari patok 1 menembak ke patok 7. Jadi ke sini. Nah, enter. Nah, seperti ini. Jadi ini tuh kita coba tarik hingga untuk alat dari dari patok 1. Patok 1 itu berarti hingga ke sini ya teman-teman, hingga ke P1 nih, hingga ke P1 atau pagar 1, dimana ini artinya dari patok 1 itu menembak ke target patok 7, patok 2, bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3, dan pagar 1, seperti itu. Berarti ini untuk patok 1. Untuk patok 2 ini copy saja ya, rumusnya sama. Nah, untuk patok
2 seperti ini. Nah, untuk patok 2 itu berarti ketika alat berdiri di patok 2 akan menembak ke patok 1 dan juga patok 3. Nah, karena di sini tadi dikunci rumusnya, kita pindahkan saja karena ini sudah patok 2 ya di sini. Nah, karena hanya menembak kedua target, berarti sampai sini untuk 1 dan 3, target 1 dan 3. Untuk sisanya sama seperti itu caranya. Nah, udah seperti ini ya teman-teman, sudah saya kerjakan semua. Nah, lalu kita tinggal copy saja, copy, lalu plot di sini di paste. Nah, muncul ya seperti ini. Yuk, untuk yang selanjutnya kita copy lagi. Caranya seperti itu saja ya teman-teman, tinggal di copy paste. Nah, ini artinya dari patok 1 ke target ya, sini seperti itu ya. Nah, tinggal di copy semuanya teman-teman ya. Ya, jadi hasilnya seperti ini ya untuk kerangka dan detail situasinya teman-teman, hasil akhirnya. Ya, mungkin seperti itu saja video yang dapat saya yang bisa saya jelaskan gitu ya. Sebenarnya selain menggunakan line dan polyline juga, kalian itu bisa menggunakan data atau file CSV dan juga TXT ya teman-teman. Nah, tetapi itu tuh harus menggunakan aplikasi Civil 3D. Nah, kebetulan di device saya masih belum tersedia, sehingga saya menunjukkan dengan cara menggunakan line, polyline dan juga 3D polyline ya. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.